One Piece episode kali ini dimulai dengan tersebarnya berita tentang Garp yang dinyatakan hilang di Pulau Bajak Laut Hachinosu. Cerita berawal di sebuah desa kecil di East Blue, Desa Fuchsia, tempat Luffy dan Garp berasal. Meskipun Garp dikenal sebagai legenda, namun warga desa Fuchsia tetap merasa khawatir dengan keadaan Garp saat ini. Anak Makino pun turut meramaikan suasana dengan tawar yang melihat foto Luffy di koran. Di tempat yang berbeda, Dadan menangis saat membaca surat kabar yang memberitakan tentang Luffy dan Garp. Lalu cerita beralih ke lokasi lain, di mana gempa bumi dahsyat yang menimbulkan tsunami menyerang seluruh penjuru laut, mulai dari East Blue, South Blue, West Blue, dan North Blue. Dampaknya dirasakan oleh seluruh dunia, termasuk Momonosuke di Wano, Uholisia di Kano, Iceberg di Water 7, Hina di markas Angkatan Laut, hingga Labun di Twin Cape. Gempa bumi ini merupakan yang terbesar sepanjang sejarah dan menyebabkan kerusakan parah di mana-mana. Namun masyarakat tidak ada yang mengetahui dari mana gempa ini berasal. Bencana alam ini sebenarnya muncul akibat senjata pemusnah massal yang diuji coba untuk menghancurkan kerajaan Lucia 6 hari lalu atas perintah Imusama. Akibat dari serangan ini, terbentuklah lubang raksasa berbentuk lingkaran seperti air terjun di tengah laut. Pemerintah dunia menugaskan bawahannya untuk memeriksa lokasi tersebut untuk memastikan bahwa tidak ada jejak dari kerajaan Lucia. Serangan ini juga menyebabkan gempa bumi dahsyat yang mampu menaikkan permukaan laut di seluruh dunia sekitar 1 meter. Lubang raksasa ini mirip dengan Enies Lobby yang merupakan daerah kekuasaan pemerintah dunia dan berhubungan langsung dengan Impel Down. Apakah ini menjelaskan bagaimana awal terbentuknya air terjun raksasa di Enies Lobby? Cerita beralih ke Pulau Egghead. Lebih dari 100 kapal perang dan 30.000 marinir yang dipimpin oleh Admiral Kizaru dan 9 wakil admiral telah mengepung pulau tersebut dan siap melancarkan Buster Call kapan saja. Sentomaru bersama dengan pasukan pasifista dan robot master laut bertugas untuk menghadang angkatan laut agar tidak mendekati Pulau Egghead. Pasifista memiliki serangan laser kuat yang sebenarnya merupakan hasil dari penelitian Dr. Vegapunk berdasarkan dari kekuatan Kizaru. Sentomaru masih tidak percaya bahwa Kizaru datang ke pulau ini untuk membunuh Vegapunk. Namun, Kizaru mengatakan bahwa tidak ada yang bisa melindungi Vegapunk karena pilihannya sendiri untuk melakukan penelitian terhadap Void Century. Pemerintah dunia melarang dengan keras kepada siapa saja untuk menggali informasi mengenai Void Century. Cerita lalu beralih di dalam sebuah kapal perang, di mana salah satu Gorosei, Jay Garcia Satur, berada. Dia menanyakan keadaan Pulau Egghead saat ini. Meskipun marinir belum mendapatkan informasi dari Space Zero, namun dari perlawanan Sentomaru dapat disimpulkan bahwa misi pembunuhan Vegapunk telah gagal. Vegapunk beraliansi dengan Yonko Topi Jerami dan Jaure Boni. Ditambah lagi, 3 anggota sipil Pol Aegis 0 yaitu Rob Lucci, Kaku, dan Stussy juga bergabung sebagai aliansi sementara untuk mengalahkan Serapim. Jay Garcia memerintahkan marinir untuk menenggelamkan kapal para peneliti yang telah melakukan evakuasi karena takut jika kebenaran tentang pembunuhan Dr. Vegapunk ini akan terungkap oleh publik. Sebuah transmisi terdeteksi oleh Angkatan Laut. Rupanya transmisi itu adalah panggilan dari salah satu Vegapunk, yaitu Yok kepada Gorosei di Marijoa. Kizaru yang memiliki Dendemushi hitam pun dapat ikut mendengar pembicaraan mereka. Yok mulai pembicaraan dengan melakukan protes terhadap sikap pemerintah dunia yang mencoba untuk membunuhnya. Padahal ia sudah melaporkan pengkhianatan Vegapunk karena telah melakukan penelitian terlarang terhadap Void Century. Gorosei menanyakan keadaan di Pulau Egghead dan apa yang terjadi dengan topi jerami serta agensi P-Zero. Namun Yok tidak menjawabnya dan justru menyuruh Gorosei untuk menebak sendiri keadaannya. Gorosei memiliki permintaan khusus kepada Yok untuk membuat tiruan Mother Flame. Seperti yang dijelaskan pada beberapa episode sebelumnya bahwa Mother Flame adalah sumber tenaga untuk menggerakkan senjata pemusnah massal yang telah menghancurkan kerajaan Lucia. Sebagai gantinya, Yok meminta agar pemerintah dunia tidak menghancurkan laboratoriumnya dan menjadikannya sebagai seorang Tenryubito. Selain itu, ada satu permintaan lagi dari Yok. Ia meminta untuk diselamatkan dari topi jerami yang ingin membunuhnya. Mendengar hal tersebut, Gorosei dan Kizaru tentu saja terkejut. Ini berarti topi jerami dan Vegapunk telah menangkap Yok dan mengetahui tentang apa yang sebenarnya terjadi. Pada panel terakhir, terlihat bahwa Yok sedang diborgol dan dipaksa untuk melakukan panggilan kepada Gorosei. Terlihat juga kru topi jerami, Jaure Boni, Vegapunk, dan Rob Lucci sedang berada pada ruangan yang sama. Ini berarti mereka telah berhasil mengalahkan Serapim yang ditugaskan untuk membunuhnya. Lalu Luffy mengambil alih Dendemushi dan berbicara dengan para Gorosei. "Halo, namaku Monkey D. Luffy. Aku adalah orang yang akan menjadi Raja Bajak Laut."
Lalu Luffy melanjutkan, kita beraliansi dengan Dr. Vegapunk. Jika kalian peduli dengan keselamatan York, maka tarik pasukanmu dari pelabuhan. Mendengar hal itu, para marinir menganggap bahwa Luffy adalah orang yang sangat menakutkan, seperti rumor yang tersebar. Selain para marinir, rupanya Big News Morgan juga mendengar percakapan tersebut. Pastinya, ini akan menjadi berita penculikan yang menghebohkan. Para Gorosei tidak terpengaruh dengan ancaman dari Luffy. Mereka mencoba untuk mengorek informasi dari Luffy dengan menanyakan berapa orang yang masih hidup di Labo Pase. Seperti biasa, Luffy dengan ketololannya langsung ingin menjawab pertanyaan Gorosei itu. Namun untungnya, Robin segera memutus panggilan tersebut. Robin mengingatkan Luffy bahwa informasi bukanlah sesuatu yang bisa diberikan begitu saja kepada musuh. Luffy tanpa diduga menepis kesalahannya. Ia bahkan yakin bahwa marinir akan mundur begitu saja dari posisi mereka, meskipun ia segera diluruskan oleh Usopp. Pihak Gorosei sedang merencanakan sesuatu. Saturnus mengatakan bahwa saat ini mereka memiliki 3 prioritas utama yang harus dilakukan, yaitu mengamankan York, Punk Records, dan sumber tenaga untuk memproduksi Mother Flame. Mendengar itu, Wakil Laksamana The Birdman memperingatkan Gorosei tentang agen-agen yang masih berada di pulau itu. Saturnus pun memberikan jawaban. Aku hanya mempertimbangkan kemungkinan terburuknya. Sangat penting bagi kita mengutamakan tujuan utama kita di sini. Saturnus melanjutkan, manusia itu tidak berbeda dari serangga. Walaupun jumlah mereka berkurang, mereka akan berkembang lagi. Kembali di Labo Pase, York mengeluh tentang situasinya. Dia menyoroti percakapannya dengan 5 Gorosei, memperingatkan bajak laut topi jerami tentang apa yang dilakukan marinir jika mereka menyakitinya. Sayangnya bagi satelit, Nami tidak menghiraukan ocehannya. Sang navigator memukul kepalanya dengan cepat. Saat Lilith berduka atas hilangnya Shaka dan Pythagoras, secara diam-diam Lucci melaporkan situasi di dalam Frontier Dome kepada Gorosei. Saat ini, ada 4 satelit Vegapunk yang terluka parah dan 2 sisanya telah meninggal, yaitu Shaka dan Pythagoras. Di sisi lain, pada basement ruang bawah tanah, para agen sipil Pol yang kelaparan karena ditahan oleh York telah diberi makan oleh kru topi jerami. Mereka berhutang budi kepada Luffy dan kemungkinan bisa membantu Luffy untuk keluar dari pulau Egghead ini. Namun mereka masih khawatir karena dikurung di dekat 4 Serapim, Snake, Iceberg, X-Hawk, dan X-Shark. Vegapunk menenangkan mereka dengan memberikan informasi bahwa Serapim itu ditahan menggunakan gelembung khusus yang sangat kuat dan terbuat dari batu laut sehingga efektif untuk menahan pengguna buah iblis. Snake memberitahu para agen sipil Pol agar mereka tidak perlu khawatir. Serapim tidak diberi perintah untuk memusnahkan mereka, jadi kalian aman. Franky berterima kasih kepada Snake yang telah melepaskan jurus pembatuannya. Namun hal itu justru membuat Vegapunk bingung karena Snake tidak diprogram untuk itu. Sebelumnya, Luffy telah memohon kepada Snake untuk melepaskan jurus pembatuannya. Snake menuruti permintaan tersebut dengan syarat agar Luffy berhenti menatap matanya. Sepertinya emosi buah Hancock telah diturunkan kepada Snake karena dia selalu memandang rendah siapa saja kecuali Luffy. Snake terlihat salah tingkah dan tersipu malu ketika Luffy berterima kasih kepadanya. Di sisi lain, Atlas mencoba untuk membuka pelindung Frontier Dome agar mereka bisa keluar dari Egghead. Namun York telah mengunci semua pintu keluar dengan password dan dia tidak membagikan ingatannya dengan Punk Record. Stasi juga melaporkan bahwa pulau itu sepenuhnya dikelilingi oleh kapal-kapal marinir. Stella kemudian bertukar pikiran dengan Nami dan bertanya tentang arah log post yang ada di tangannya. Salah satu log post mengarah ke timur laut. Arah tersebut menunjukkan lokasi di mana Elbaf berada. Mendengar kata Elbaf membuat Luffy dan Usopp bahagia. Kita telah memimpikan untuk bisa pergi ke sana sejak dulu, ke Pulau Raksasa, ucap Usopp. Mereka bersiap-siap mengamankan Thousand Sunny agar bisa dipakai untuk kabur. Mengingat Thousand Sunny terletak di Labo Pase, mereka dapat segera bergerak. Sayangnya, mereka tidak dapat pergi melalui pelabuhan karena pengepungan marinir. Karena mereka menuju timur laut, mereka harus pergi ke bagian belakang pulau. Mereka dapat menggunakan robot Vega Force One untuk terbang di atas kapal marinir. Tetapi masalahnya adalah Vega Force One akan jatuh ke laut begitu mereka meninggalkan wilayah udara Egghead. Franky kemudian datang untuk menyelamatkan. Franky menyarankan untuk menggunakan Cop the Bars untuk mengirim mereka terbang 1 km jauhnya dari Egghead. Hal itu pun mendapatkan persetujuan Stella. Satu-satunya masalah yang tersisa adalah Frontier Dome. Karena York tidak akan memberi mereka kode apapun yang mereka coba lakukan,
Dr. Vegapunk dan satelitnya yang tersisa mengambil inisiatif untuk memecahkan inskripsi York. Sementara Vegapunk memecahkan kode, Lilith memimpin Luffy, Franky dan Bonnie ke Thousand Sunny dan Vega Force One. Tugas mereka adalah menyiapkan keduanya karena mereka harus pergi begitu Frontier Dome dihancurkan. Bagaimanapun, pasukan marinir pasti akan segera memanfaatkan kesempatan itu untuk melancarkan serangan. Meskipun situasi mereka suram, kelompok kecil mereka yang beranggotakan 4 orang tampaknya tidak panik. Lilith bersemangat untuk meninggalkan pulau itu, sementara Bonnie ingin makan lebih banyak pizza. Bonnie terlihat bahagia setelah mengetahui ingatan ayahnya Kuma. Ia mengurungkan niat untuk membunuh Vegapunk karena ia tahu bahwa Vegapunk tidak bersalah. Di luar pulau, para marinir telah menerima informasi dari Lord Uchi mengenai kondisi di dalam dom. Salah satu Gorosei, Jay Garcia Satur, menanyakan kepada Kizaru apakah dirinya bisa melewati laser yang dipasang pada dom di Egghead. Mengingat Kizaru adalah manusia cahaya, hal tersebut bisa saja ia lakukan. Tapi Vegapunk telah menugaskan temannya, yaitu Sentomaru, untuk menjaga dom. Kizaru tidak mau mengabaikan orang yang telah bertekad untuk melaksanakan kewajibannya karena itu akan bertentangan dengan ideologinya. Selain itu, jika marinir melakukan penyerangan, Sentomaru akan menyuruh para robot monster laut dan 50 pasifista untuk menenggelamkan armadanya. Hal tersebut akan menimbulkan kerugian di pihak Angkatan Laut. Meski begitu, Kizaru memuji Lucci karena menjadi agen yang kompeten dalam mengirimkan semua informasi yang diperlukan. Berkat informasi detail tentang situasi dan lokasi penting di dalam Egghead, Kizaru dapat menerobos masuk untuk mengamankan York. Mengetahui Kizaru telah menerobos masuk, Sentomaru menugaskan seluruh pasifista untuk menghancurkan semua musuh. Tepat saat itu, Kizaru akhirnya melepaskan kekuatan buah iblisnya. Dia menggunakan kekuatan cahayanya untuk memantulkan cermin kapal dan langsung menuju Sentomaru. Namun Sentomaru tidak lengah. Dia telah mengantisipasi serangan Kizaru dan memblokirnya dengan sempurna. Saat dua perwira marinir yang tangguh itu bentrok, Luffy juga merasakan kehadiran Kizaru. Meskipun dia tidak dapat secara khusus mengidentifikasi siapa itu. Tapi setidaknya Luffy dapat mengatakan bahwa itu adalah kehadiran seseorang yang sangat kuat. One Piece episode kali ini dimulai dengan tersebarnya berita tentang Garp yang dinyatakan hilang di Pulau Bajak Laut Hachinosu. Cerita berawal di sebuah desa kecil di East Blue, Desa Fuchsia, tempat Luffy dan Garp berasal. Meskipun Garp dikenal sebagai legenda, namun warga desa Fuchsia tetap merasa khawatir dengan keadaan Garp saat ini. Anak Makino pun turut meramaikan suasana dengan tawa riang melihat foto Luffy di koran. Di tempat yang berbeda, Dadan menangis saat membaca surat kabar yang memberitakan tentang Luffy dan Garp. Lalu cerita beralih ke lokasi lain, di mana gempa bumi dahsyat yang menimbulkan tsunami menyerang seluruh penjuru laut, mulai dari East Blue, South Blue, West Blue, dan North Blue. Dampaknya dirasakan oleh seluruh dunia, termasuk Momonosuke di Wano, Uholisia di Kano, Iceberg di Water 7, Hina di Markas Angkatan Laut, hingga Labun di Twin Cape. Gempa bumi ini merupakan yang terbesar sepanjang sejarah dan menyebabkan kerusakan parah di mana-mana. Namun masyarakat tidak ada yang mengetahui dari mana gempa ini berasal. Bencana alam ini sebenarnya muncul akibat senjata pemusnah massal yang diuji coba untuk menghancurkan kerajaan Lucia 6 hari lalu atas perintah Imusama. Akibat dari serangan ini, terbentuklah lubang raksasa berbentuk lingkaran seperti air terjun di tengah laut. Pemerintah dunia menugaskan bawahannya untuk memeriksa lokasi tersebut untuk memastikan bahwa tidak ada jejak dari kerajaan Lucia. Serangan ini juga menyebabkan gempa bumi dahsyat yang mampu menaikkan permukaan laut di seluruh dunia sekitar 1 meter. Lubang raksasa ini mirip dengan Enies Lobby yang merupakan daerah kekuasaan pemerintah dunia dan berhubungan langsung dengan Impel Down. Apakah ini menjelaskan bagaimana awal terbentuknya air terjun raksasa di Enies Lobby? Cerita beralih ke Pulau Egghead. Lebih dari 100 kapal perang dan 30.000 marinir yang dipimpin oleh Admiral Kizaru dan 9 wakil admiral telah mengepung pulau tersebut dan siap melancarkan Buster Call kapan saja. Sentomaru bersama dengan pasukan pasifista dan robot monster laut bertugas untuk menghadang angkatan laut agar tidak mendekati Pulau Egghead.
Pacifista memiliki serangan laser kuat yang sebenarnya merupakan hasil dari penelitian Dr. Vegapunk berdasarkan dari kekuatan Kizaru. Sentomaru masih tidak percaya bahwa Kizaru datang ke pulau ini untuk membunuh Vegapunk. Namun, Kizaru mengatakan bahwa tidak ada yang bisa melindungi Vegapunk karena pilihannya sendiri untuk melakukan penelitian terhadap Void Century. Pemerintah dunia melarang dengan keras kepada siapa saja untuk menggali informasi mengenai Void Century. Cerita lalu beralih di dalam sebuah kapal perang, di mana salah satu Gorosei, Jay Garcia Satur, berada. Dia menanyakan keadaan Pulau Egghead saat ini. Meskipun marinir belum mendapatkan informasi dari Space Zero, namun dari perlawanan Sentomaru dapat disimpulkan bahwa misi pembunuhan Vegapunk telah gagal. Vegapunk beraliansi dengan Yonko Topi Jerami dan Jaure Boni. Ditambah lagi, 3 anggota sipil Pol Aegis 0 yaitu Rob Lucci, Kaku, dan Stussy juga bergabung sebagai aliansi sementara untuk mengalahkan Serapim. Jay Garcia memerintahkan marinir untuk menenggelamkan kapal para peneliti yang telah melakukan evakuasi karena takut jika kebenaran tentang pembunuhan Dr. Vegapunk ini akan terungkap oleh publik. Sebuah transmisi terdeteksi oleh Angkatan Laut. Rupanya transmisi itu adalah panggilan dari salah satu Vegapunk, yaitu Yok kepada Gorosei di Marijoa. Kizaru yang memiliki Dendemushi hitam pun dapat ikut mendengar pembicaraan mereka. Yok mulai pembicaraan dengan melakukan protes terhadap sikap pemerintah dunia yang mencoba untuk membunuhnya. Padahal ia sudah melaporkan pengkhianatan Vegapunk karena telah melakukan penelitian terlarang terhadap Void Century. Gorosei menanyakan keadaan di Pulau Egghead dan apa yang terjadi dengan Topi Jerami serta agen CP0. Namun Yok tidak menjawabnya dan justru menyuruh Gorosei untuk menebak sendiri keadaannya. Gorosei memiliki permintaan khusus kepada Yok untuk membuat tiruan Mother Flame. Seperti yang dijelaskan pada beberapa episode sebelumnya bahwa Mother Flame adalah sumber tenaga untuk menggerakkan senjata pemusnah massal yang telah menghancurkan kerajaan Lulusia. Sebagai gantinya, Yok meminta agar pemerintah dunia tidak menghancurkan laboratoriumnya dan menjadikannya sebagai seorang Tenryubito. Selain itu, ada satu permintaan lagi dari Yok. Ia meminta untuk diselamatkan dari Topi Jerami yang ingin membunuhnya. Mendengar hal tersebut, Gorosei dan Kizaru tentu saja terkejut. Ini berarti Topi Jerami dan Vegapunk telah menangkap Yok dan mengetahui tentang apa yang sebenarnya terjadi. Pada panel terakhir, terlihat bahwa Yok sedang diborgol dan dipaksa untuk melakukan panggilan kepada Gorosei. Terlihat juga kru Topi Jerami, Jaure Boni, Vegapunk, dan Rob Lucci sedang berada pada ruangan yang sama. Ini berarti mereka telah berhasil mengalahkan Serapim yang ditugaskan untuk membunuhnya. Namun, apakah mereka dapat lolos dari kepungan Angkatan Laut yang sudah menyerbu pulau tersebut? Lalu Luffy mengambil alih Dendemushi dan berbicara dengan para Gorosei. Halo, namaku Monkey D. Luffy. Aku adalah orang yang akan menjadi Raja Bajak Laut. Lalu Luffy melanjutkan, kita beraliansi dengan Dr. Vegapunk. Jika kalian peduli dengan keselamatan York, maka tarik pasukanmu dari pelabuhan. Mendengar hal itu, para marinir menganggap bahwa Luffy adalah orang yang sangat menakutkan, seperti rumor yang tersebar. Selain para marinir, rupanya Big News Morgan juga mendengar percakapan tersebut. Pastinya, ini akan menjadi berita penculikan yang menghebohkan. Para Gorosei tidak terpengaruh dengan ancaman dari Luffy. Mereka mencoba untuk mengorek informasi dari Luffy dengan menanyakan berapa orang yang masih hidup di Labo Pase. Seperti biasa, Luffy dengan ketololannya langsung ingin menjawab pertanyaan Gorosei itu. Namun untungnya, Robin segera memutus panggilan tersebut. Robin mengingatkan Luffy bahwa informasi bukanlah sesuatu yang bisa diberikan begitu saja kepada musuh. Luffy tanpa diduga menepis kesalahannya. Ia bahkan yakin bahwa marinir akan mundur begitu saja dari posisi mereka, meskipun ia segera diluruskan oleh Usopp. Pihak Gorosei sedang merencanakan sesuatu. Saturnus mengatakan bahwa saat ini mereka memiliki 3 prioritas utama yang harus dilakukan, yaitu mengamankan York, Punk Records, dan sumber tenaga untuk memproduksi Mother Flame. Mendengar itu, Wakil Laksamana Doberman memperingatkan Gorosei tentang agen-agen yang masih berada di pulau itu. Saturnus pun memberikan jawaban. Aku hanya mempertimbangkan kemungkinan terburuknya. Sangat penting bagi kita mengutamakan tujuan utama kita di sini. Saturnus melanjutkan, manusia itu tidak berbeda dari serangga. Walaupun jumlah mereka berkurang, mereka akan berkembang lagi. Kembali di Labo Pase, York mengeluh tentang situasinya. Dia menyoroti percakapannya dengan 5 Gorosei, memperingatkan bajak laut Topi Jerami tentang apa yang dilakukan marinir jika mereka menyakitinya. Sayangnya bagi satelit, Nami tidak menghiraukan ocehannya.
Sang navigator memukul kepalanya dengan cepat. Saat Lilith berduka atas hilangnya Shaka dan Pythagoras, secara diam-diam Lucci melaporkan situasi di dalam Frontier Dome kepada Gorosei. Saat ini, ada 4 satelit Vegapunk yang terluka parah dan 2 sisanya telah meninggal, yaitu Shaka dan Pythagoras. Di sisi lain, pada basement ruang bawah tanah, para agen sipil Paul yang kelaparan karena ditahan oleh York telah diberi makan oleh kru topi jerami. Mereka berhutang budi kepada Luffy dan kemungkinan bisa membantu Luffy untuk keluar dari Pulau Egghead ini. Namun mereka masih khawatir karena dikurung di dekat 4 Serapim, S-Snake, S-Bird, S-Hawk, dan S-Shark. Vegapunk menenangkan mereka dengan memberikan informasi bahwa Serapim itu ditahan menggunakan gelembung khusus yang sangat kuat dan terbuat dari batu laut sehingga efektif untuk menahan pengguna buah iblis. S-Snake memberitahu para agen sipil Paul agar mereka tidak perlu khawatir. Serapim tidak diberi perintah untuk memusnahkan mereka, jadi kalian aman. Franky berterima kasih kepada S-Snake yang telah melepaskan jurus pembatuannya. Namun hal itu justru membuat Vegapunk bingung karena S-Snake tidak diprogram untuk itu. Sebelumnya, Luffy telah memohon kepada S-Snake untuk melepaskan jurus pembatuannya. S-Snake menuruti permintaan tersebut dengan syarat agar Luffy berhenti menatap matanya. Sepertinya emosi buah Hancock telah diturunkan kepada S-Snake karena dia selalu memandang rendah siapa saja kecuali Luffy. S-Snake terlihat salah tingkah dan tersipu malu ketika Luffy berterima kasih kepadanya. Di sisi lain, Atlas mencoba untuk membuka pelindung Frontier Dome agar mereka bisa keluar dari Egghead. Namun York telah mengunci semua pintu keluar dengan password dan dia tidak membagikan ingatannya dengan Punk Record. Stasi juga melaporkan bahwa pulau itu sepenuhnya dikelilingi oleh kapal-kapal marinir. Stella kemudian bertukar pikiran dengan Nami dan bertanya tentang arah log post yang ada di tangannya. Salah satu log post mengarah ke timur laut. Arah tersebut menunjukkan lokasi di mana Elbaf berada. Mendengar kata Elbaf membuat Luffy dan Usopp bahagia. Kita telah memimpikan untuk bisa pergi ke sana sejak dulu, ke Pulau Raksasa, ucap Usopp. Mereka bersiap-siap mengamankan Thousand Sunny agar bisa dipakai untuk kabur. Mengingat Thousand Sunny terletak di Labo Pass, mereka dapat segera bergerak. Sayangnya, mereka tidak dapat pergi melalui pelabuhan karena pengepungan marinir. Karena mereka menuju timur laut, mereka harus pergi ke bagian belakang pulau. Mereka dapat menggunakan robot Vega Force One untuk terbang di atas kapal marinir. Tetapi masalahnya adalah Vega Force One akan jatuh ke laut begitu mereka meninggalkan wilayah udara Egghead. Franky kemudian datang untuk menyelamatkan. Franky menyarankan untuk menggunakan Cop the Bars untuk mengirim mereka terbang 1 km jauhnya dari Egghead. Hal itu pun mendapatkan persetujuan Stella. Satu-satunya masalah yang tersisa adalah Frontier Dome. Karena York tidak akan memberi mereka kode apapun yang mereka coba lakukan, Dr. Vegapunk dan satelitnya yang tersisa mengambil inisiatif untuk memecahkan inskripsi York. Sementara Vegapunk memecahkan kode, Lilith memimpin Luffy, Franky dan Bonnie ke Thousand Sunny dan Vega Force One. Tugas mereka adalah menyiapkan keduanya karena mereka harus pergi begitu Frontier Dome dihancurkan. Bagaimanapun, pasukan marinir pasti akan segera memanfaatkan kesempatan itu untuk melancarkan serangan. Meskipun situasi mereka suram, kelompok kecil mereka yang beranggotakan 4 orang tampaknya tidak panik. Lilith bersemangat untuk meninggalkan pulau itu, sementara Bonnie ingin makan lebih banyak pizza. Bonnie terlihat bahagia setelah mengetahui ingatan ayahnya Kuma. Ia mengurungkan niat untuk membunuh Vegapunk karena ia tahu bahwa Vegapunk tidak bersalah.